Nah, sudah ready nih, Ustaz. Ngobrol apa aja kita ya? Yang memang asik gitu kan? Ngobrol yang asik itu bagaimana kita itu selaku menjadi seorang dosen itu memberikan pemahaman ke mahasiswa tentang mahasiswa itu mau jadi apa gitu. Jadi seperti apa kuliah itu, kenapa harus sekolah. Karena negara kita ini kan begini, negara kita ini kan harus punya ijazah. Mau masuk SD harus ada ijazah SMP, mau masuk SMP harus ada ijazah SMA, mau kuliah harus ada ijazah SMA, mau S1 begitu. Kemudian meskipun itu bentuknya paket A, paket B, paket C, artinya kan harus ada formalitas, harus formil. Nah, cuman kalau untuk mahasiswa yang S1, mahasiswa yang memang dia keluarnya menjadi seorang sarjana, seharusnya tidak sekedar ijazah kan, nah, gitu kan. Iya, jadi apa yang mereka itu, saya ingat tuh dosen saya dulu bilang gini, waktu saya dulu kuliah di Universitas Sriwijaya, Unsri itu, ada ketua jurusan saya bilang, Supri, jadi kalau namanya tamatan S1 itu dibentuk bukan cuma jadi pekerja, bukan syarat formil, tetapi dia harus jadi manajer, harus mampu untuk memimpin atau menjadi pemimpin di sebuah instansi atau memimpin dirinya atau usaha dia sendiri. Itulah alumni dari S1. Jadi kalau kita mau skillnya skill pekerja, ya spesialis, misalkan D3, politeknik misalkan begitu. Tapi kalau ketika kita bicara misalkan S1, kemudian S2 dan S3 dan lain, artinya kan ada output yang memang mereka harus miliki. Selain memiliki skill, mereka harus punya manajemen manajerial yang bagus. Nah, gitu. Jadi kan kalau sekarang kan kalau kita lihat kan banyak mahasiswa itu mungkin sekolah saja, atau mungkin terpaksa, atau ya seperti apa. Nah, tugas kita sebagai pengajar, pendidik, bagaimana memberikan sama-sama ke mereka berpikir, menganalisa outputnya seperti apa S1 itu. Begitu kan. Menurut antum gimana? Kalau menurut saya ya khususnya di STM Islam Karim ini, saya kan mengampu dua mata kuliah ya. Pertama psikologi dakwah di semester 4, dan satu lagi mata kuliah komunikasi publik dan massa. Jadi saya merasa bahwasannya dua mata kuliah itu ada korelasinya, bisa saling mendukung. Jadi mahasiswa KPI saya tuntut masing-masing yang semester 4 dan semester 2 itu untuk memaksimalkan peran. Nanti kan di KPI itu kan ada dua kemungkinan ya outputnya ya. Yang pertama broadcaster dan penyiar jurnalistik. Ya. Jadi dua itu saya berdayakan pada mahasiswa yang baik yang itu yang mengikuti mata kuliah psikologi dakwah maupun yang publik dan massa, komunikasi publik dan massa. Bagaimana saya memberdayakan mereka itu? Yang pertama yang khusus yang di semester 4, saya meminta kepada mereka untuk mengaktifkan kembali mading. Mading. Itu penting bagi mahasiswa KPI. Seorang mahasiswa KPI kok tidak aktif dalam menulis, itu kan sangat dipertanyakan. Apalagi jurusan jurnalistik itu kan memang hobinya harus menulis kan. Yang kedua, materi yang harus mereka publikasikan di mading itu ya berkaitan dengan dakwah, karena itu berkaitan dengan dakwah kan. Komunikasi publik dan massa juga berhadapan dengan masyarakat publik. Jadi antara MK psikologi dakwah dan komunikasi massa itu sama-sama, cuman
dalam materinya itu berbeda. Saya arahkan juga kepada jurnalistik dan kepada penyiaran juga saya arahkan itu. Hanya saja materinya yang berbeda. Untuk penyiaran itu saya minta mahasiswa itu ya belajar untuk ini ya, memberdayakan diri melalui media sosial. Iya. Nah, antum kan juga itu Ustaz, YouTuber kan? Antum kan sudah jadi YouTuber itu kan di site itulah kita ngobrol namanya ngobrol-ngobrol. Nah, itu juga bagian dari saya kira kan peluang job lah ya. Output sekarang ini yang memungkinkan, pekerjaan yang memungkinkan dan paling setiap orang bisa lah. Setiap orang punya HP, setiap orang itu punya handphone. Mungkin setiap rumah itu ada satu minimal handphone yang Android, artinya dia memiliki kamera digital dan lain sebagainya. Nah, menurut antum bisa tidak jadi output dari mahasiswa itu salah satunya barangkali menjadi seorang YouTuber? Kayak antum kan habis ngajar juga, selain mengajar juga kan YouTuber kan sudah menghasilkan banyak nggak sih duitnya kan? Jadi tapi belum traktir antum nih, kamu sudah satu. Jadi YouTuber itu kan tadi kita ngobrol dengan antum ngobrol tadi bahwa saya perlu kesabaran kan. Proses jadi YouTuber itu kan perlu waktu yang lumayan panjang ya. Berapa lama antum menghasilkan sampai ke monetisasi kemudian mendapatkan uang itu? Proses antum itu. Proses untuk dari awal. Ya. Dari saya awal. mulai itu sekitar tahun 2019. 2019 ya. 2019. Dan baru pertama kali menerima penghasilan dari YouTube itu Januari tahun 2021. Itu kan sangat panjang. 1 tahun ya. Ya. Dari 2019 sampai 2021 itu sangat panjang. Saya juga kan menekankan kepada mahasiswa yang ya saya tidak berharap mahasiswa itu untuk menjadi YouTuber, tapi harus menjadi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Iya. YouTuber tuh bahasanya itu sebagai sambilan saja. Oh iya. Tapi pengabdian dengan gelar mereka itu sangat dianjurkan. Iya. Jadi kalau mereka keluar nanti dari KPI misalnya atau Pendidikan Agama Islam PAI ya atau Hukum Tata Negara, bagaimana memang itu menjadi satu bagian yang dia memberikan kontribusi hasil dari pendidikannya itu ya. Untuk jadi seorang YouTuber tuh orang yang tidak sekolah pun bisa. Tapi mungkin beda itunya Ustaz. Iya. Kalau yang tidak sekolah jadi YouTuber barangkali ya. Ya aspek-aspek yang di shoot juga aspek-aspek pendidikan yang seperti apa. Kadang ada tema-tema kan. Kita juga jadi YouTuber, saya belajar juga sama tapi kan belum menghasilkan nih. Jadi ya belum banyak nih subscriber, baru 605, jam tayang baru 1000 jam lah, masih 3000 jauh. Jadi memang perlu proses ya. Kita aja jadi YouTuber jadi proses, apalagi kalau mahasiswanya nggak? Ya perlu proses. Belajar juga perlu proses. Waktu antum kuliah S1 dulu gimana Ustaz? Belajar antum, pola belajarnya gimana Ustaz? Saya dulu S1 itu masih main-main kuliahnya. Masih main-main. Ya, masih main-main. Main-main seperti apa Ustaz? Saya baru fokus kuliah itu mulai dari semester 6. Semester 6. Ya. Semester 6. Ada keinginan untuk melanjut S2. Itulah di situ saya mulai serius ya. Serius kuliah itu. Untuk meneruskan sekolah lagi, jadi titik balik antum tuh biar serius itu waktu semester 6 berpikir mau S2, mau nerusin S2. Baru belajarnya tekun ya. Luar biasa. Ya jadi begitulah. Saya juga merasakan memang jadi dosen juga kan pengabdian. Terkadang memang kita ya harus membuat materi-materi kita yang banyak itu menjadi simple untuk dipahami, dan bagaimana mahasiswa juga memahami dia harus mengerjakan apa dan dapat apa gitu, sehingga outputnya dapat dan outcome-nya juga dapat, penghasilannya apa, income-nya dapat. Mungkin itu dulu Ustaz yang kita bincang-bincang walaupun cuma 10 menit, hanya 9 menit 48 detik ya. Terima kasih, mudah-mudahan nanti
Ini kita share ke mahasiswa yang dengar-dengar, yang nonton-nonton nih, mahasiswa khususnya mahasiswa KPI atau mahasiswa apalah jurusannya. Minimal kalau kita S1 harus punya konsep untuk menjadi manajer, pemimpin. Jadi pemimpin ini yang diasah itu kan pemimpinnya pola pikir, pola skill. Kalau namanya tugas ya biasalah, namanya juga kuliah kan ada tugas, ada buat makalah, ada apa ya harus dikerjakan. Bagaimana kita mau manage diri sendiri sehingga kita bisa ngerjain itu ya. Nanti outputnya kalau kita sudah selesai S1 kita memang berkualitas, punya kualitas, bukan cuma sekedar sambilan saja kuliahnya, tapi memang kuliah itu iya kuliah, tetapi memang outputnya bisa menjadi sesuatu yang membanggakan dalam tanda kutip, in quotation mark, untuk keluarga kita di rumah. Demikian, sampai jumpa di ngobrol-ngobrol santai berikutnya.